sebenarnya boleh apa enggak bersepeda pakai masker tuh? Ada yang 2016 Muntok itu mendapat kehormatan Keren nih. ya kan? Keren ya. Sebagai Assalamualaikum saudara, selamat datang di channel kami Ngonyek, ngobrol asak renyek. Kalau dak renyek, dosa ngobrol. Tuh ya. Kai. Hah. Jadi hari ini kita lagi teman kayak kawan kita kan. Wah, orang yang enggak asing lagi. Orang yang ndak asing lagi di Mentoknya. Kota Mentok. Tapi Siapa Kai? Sebelum kita kenalin dulu, Ah. buat saudara-saudara juga yang sekira renyek, silahkan diklik tombol subscribe. Lalu di sebelah itu ada gambar lonceng, pencet juga. Terus? Dan tang ding bunyi udah. Ah. Biar Ika tahu kalau kami lah posting video itu. Jangan ketinggalan Ah. kau. Jangan update dengan kami. Benar. Tuh. Nah, sekarang kita lah di tengah-tengah kita lah Ada kawan. Hmm. Kawan lama. Kawan lama. Agak lama. Nah, pokoknya udah asing lagi dalam dunia Dunia berkereta. begitu. Dunia ketangen. Oh, dunia ketangan. Dunia ketangen. Siapa Kai? Kenalin Kai. Kalau dipanggil orang, nama Mas Tio. Mas Tio. Mas Tio. Tapi nama Pasti tahu aslinya lah. siapa nama aslinya? Tahu. Baru mau kawan di Facebook. Oh, kawan sedikit. Nah, sudahlah, enggak usah pakai nama asli dah. Orang pokok tahu Orang Mas Tio tahu. lah. Orang yang enggak asing lagi lah. Pokok men sore-sore kerang ring keliling-keliling muter-muter. Siapa lagi? Siapa lagi? Salah seko yang tukang ngolon kanak. Tukang ngolon. Inilah tukang racun orang. Jadi Mas. Oke. Gimana? Mas, hari ini kami ajak ngobrol-ngobrol, Mas. Cakap-cakap. Tapi sebelum kita bercakap-cakap lebih dalam, Mas tuh renyek enggak bercakap ke kami? Benar, Mas. Ya, tergantung apa yang udah dicakap dulu. Tapi gini Mas, kami ini ada suatu apa gitu. Kalau Mas tidak renyek, kami nak pulang. Brengkas lah gitu. Brengkas nih. Kalau terkait sepeda, oke. Oke, kalau yang lain enggak. Kalau kehidupan pribadi di masa lalu jangan. Gitu. Dalam nih kayak. Mas sendiri mulai gowes nih kapan ya, Mas? Kalau cerita goes bersepeda, saya mulai tahun 2007. 2008. Saat itu sebetulnya saya memulai berolahraga dalam hal ini bersepeda karena saya sadar saya sudah tidak muda lagi. Sadar tua, Mas. Sadar tua. Usia sudah ya di Kepala empat atas hampir kepala 4. Kemarin 2008 Ya, 2007. hampir kepala 4. Kalau sekarang kan hampir kepala 5 gitu. Lah kelihatan, Mas. Jadi memang sudah tua gitu kan. Saat itu saya berpikir olahraga apa yang katakanlah sederhana. Udah ekstrim gitu. Ya, enggak ekstrim, yang sederhana. Dalam tanda petik agak sedikit egois karena tidak perlu melibat orang lain seperti main olahraga tim gitu. Ya, Olahraga lain lah. Nggak perlu nyari orang lagi. Gitu kan. Salah satunya mungkin bisa jogging atau bersepeda. Jogging karena di Mentok saat itu ya saya rasakan juga masih banyak anjing liar berkeliaran sering dikejar gitu kan. Jadi akhirnya saya pilih bersepeda. Bersepeda tahun-tahun itu. Kemudian berlanjut dari jenis sepeda MTB, akhirnya tahun 2010 itu saya mulai kenal dengan sepeda lipat. Sebenarnya lebih kepada kepraktisan saat itu ya, karena kadang-kadang kalau saya main terlalu capek, males, ya saya lipat minta jemput. Minta jemput. Ringkas Mas. Ya, ringkas lah gitu. Kemudian juga untuk penyimpanan di rumah juga Udah banyak makan Simple. Jadi karena apa juga rute yang saya lalui di Kota Mentok ini relatif bisa ditempuh pakai sepeda lipat. Itu 2010 ya. 2010. Kemudian 2011 tuh mulai aktif di forum-forum sepeda lipat. Seluruh Indonesia? Ya. Di Jakarta juga 2001 itu ada Jamselinas
pertama. 2001. Jambore. Maaf, 2011. 2011 ya. Jambore sepeda lipat nasional. Jambore sepeda lipat nasional Mas pertama. ikut? Saya enggak. Oh enggak. Saya enggak. 2012 itu jam selinasnya di Surabaya. Saya juga enggak ikut. Tetapi pada akhir tahun 2012 saat itu 2012 sudah ada komunitas sepeda lipat di Mentok. Apa Mas nama komunitasnya? Goslim. 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 Arti Goslim sendiri Mas? Goslim itu Goweser sepeda lipat Mentok. Jadi kepanjangannya. Tapi mungkin secara ini juga Goslim lebih kepada ya semangat supaya tidak berat badan kita tidak lebih normal. Jadi tetap menjaga dengan berat olahraga badan sepeda gitu tadi ya. itu. Harapannya gitu. Tahun berapa Mas Goslim tadi? 2012. Tanggal bulan? Wah, September kurang lebih. Tanggal? Ya. Lupa. Oh, jadi tidak ada perayaan ulang tahun Kai? Oh, ada. Karena Ada. Tapi yang jelas ya 2012 Goslim itu sudah mulai bukan event tapi ada acara touring bersepeda di Bali. Di Bali. Oh, itu event Di Bali. pertama yang diikuti sama Goslim. Ya, bukan event sih sebetulnya, hanya teman-teman di Jakarta dari ID Dontub. Indonesian Dontub. Jadi ada merek sepeda Dontub. Itu mau touring ke Bali. Ke Bali pada bulan 12. Tahun 2012. Jadi dari Mentok itu berangkatlah 3 orang. 3 orang. Orang. Mas Tio, Rusmen, Rusmen. Deza. Oh, Deza. Berangkatlah. Jadi saat itulah Goslim itu dikenal di kalangan pesepeda lipat di luar dari Pulau Bangka. Untuk saat itu Goslim sendiri anggota sudah banyak untuk di Mentok? Kurang lebih belasan orang lah. Belasan orang. Pada saat baru dibentuk tadi? Ya, saat itu belasan orang. Nah, karena juga saat itu di Bangka Belitung mungkin ya, ya kalau salah ya tolong dikoreksi nanti. Ya, jadi memang saat itu komunitas sepeda lipat yang ada di Bangka Belitung ya baru Goslim. Baru Goslim. Baru Goslim. Setelah ikut di Bali tadi, baru kemudiannya ada event-event yang mulai diikuti oleh Goslim. Salah satunya Jambore sepeda lipat nasional ketiga di Bandung, di Jawa Barat. Nah, saat itu yang berangkat sudah agak lumayan. Ada 8 atau 9 orang lupa saya. Itu biaya sendiri Mas? Biaya sendiri. Jadi kan Jambore sepeda lipat itu lebih kepada forum silaturahmi antar pesepeda lipat dari komunitas yang ada di komunitas. Indonesia. Jadi fun aja, bukan sifatnya perlombaan. Jadi having fun ya gitu. Jadi mulai 2013 kita sudah mulai ikut yang ke Bandung. Jumlahnya agak banyak. Agak banyak jumlah yang dari sini. Setelah itu event-event yang lain mungkin Goslim pernah touring dari Semarang ke Dieng, Borobudur, Jogja. Kita buat sendiri, berenam. Sendiri. Keren, Goslim. Kemudian juga Goslim pernah ikut acara dari Gajah Mada itu, goes dari Bandung ke Jogja selama 3 hari. Jauh, itu ada Mas. saya Bandung Jogja Mas. Jadilah 3 hari. 3 hari Bandung Jogja itu diselingi dengan menginap, enggak. Bolos terus enggak. Jadi lewat mana Mas? Lewat jalur selatan. Enggak lewat Tapak Kuda. Enggak. Enggak lewat Tapak Kuda. Malam pertama nginep di Banjar. Malam kedua menginap di Purworejo, kemudian finishnya di Yogyakarta. Itu alumni UGM. Jangan jauh kayo. Goslim ini artinya nama Goslim dengan yang kita yang punya yang hidup di kota Mentok yang kecil nih, ternyata lah banyak dikenal orang di seluruh Indonesia. Benar. Goeser. Pesepeda yang dibawa kayak Mas Tio Mas. Yang ngebentuk Goslim Mas Tio lah. Enggak, sama-sama teman. Sama-sama kawan kok. Ngebentuk kok. Itu dari mulai 2012. Nah, kalau sekarang Mas, anggotanya sendiri pastinya sudah berkembang lah. Berkembang kalau dalam perjalanan sebetulnya sampai dengan 2019 ya. Itu nggak banyak.
Tidak banyak. Tidak banyak. Nggak banyak untuk sepeda lipat. Ah. Ya bertambah pun ya ada yang karena sudah berkeluarga, ya kan, hampir lah. ya dia nggak ikut lagi, nggak aktif lagi, ketambahan yang lain, itu terus kan. Tapi jumlahnya tidak naik secara signifikan untuk di Mentok. Untuk di Mentok. Tetapi kalau kita bicara event-event tadi, kan seperti sampaikan oleh Bon tadi kan, Goslim sudah dikenal, betul. Setelah 2013 ikut Jam Salinas di Bandung, 2014 di Jogja, 2015 di Solo, 2016 Muntok itu mendapat kehormatan Keren nih. ya kan? Keren ya. Sebagai tuan rumah Jambore sepeda lipat pertama di luar Pulau Jawa. Diambil lah. Kita ambil. Walaupun dengan keterbatasan anggota tadi. Tapi alhamdulillah, saya juga saat itu banyak dibantu oleh teman-teman dari komunitas yang lain yang ada di Mentok. Oh, ada komunitas lain juga selain Goslim? Yang bantu. Yang bantu. Teman-teman misalnya dari Sanggar ada yang meminjamkan tudung saji untuk acara itu. Properti ini pendukung ya. Gitu. Kemudian juga ada teman-teman pesepeda dari Pangkal Pinang biar membuka sepeda lipat juga ikut membantu. Membantu katakanlah menjemput tamu di bandara, membantu juga pelaksanaan di sini. Nah, setelah 2016 barulah kemudian muncul komunitas-komunitas sepeda lipat yang ada di Pangkal Belitung. Contohnya ada Kelipan di Pangkal Pinang. Sekarang Mas, kalau nak dihitung-hitung, lah berapa komunitas Mas yang ada di Pangkal Belitung? Banyak. Oh, khusus sepeda lipat ya? Iya. Ada yang berbasis merek. Berbasis merek. Misalnya 360 atau Brompton, atau misalnya merek pun lebih kepada bisa juga ke model. Misalnya ada merek Element. Dia punya Seri apa gitu? Serinya Nix dan Troy misalnya. Anak-anak Troy buat komunitas sendiri. Oh, anak-anak yang ini komunitas sendiri juga. Atau Pikes gitu, buat juga. Walau itu satu merek. Jadi sudah mulai banyak bermunculan. Banyak sekali. Jadi wabah ya. Tidak langsung, tapi Goslim punya andil juga mencetus. Andil secara langsung enggak sebetulnya. Enggak, itu kan karena kesadaran. Merendah Mas. Secara tidak langsung lah. Mungkin enggak. Bahasa tadi. Mas, tapi sekarang Mas, kita melihat fenomena yang ada sekarang Mas. Ini tengah luar biasa benar orang bersepeda nih Mas. Ketika masa pandemi sekarang, sepeda menjadi primadona. Sehingga di rumah tuh guys, kan pinggir jalan. Jadi termasuk salah satu rute favorit orang juga kan. Tiap hari penuh Mas, orang lewat samping-samping. Wih, sepeda terus gitu. Nah, Mas sendiri ngelihat fenomena tentang sepeda yang telah jadi tren sekarang, itu seperti apa menanggapi Mas dengan era yang saat Mas dulu yang belum begitu masih sepi lah orang bersepeda gitu. Ya, jadi gini, kalau saya kembali ke individu ke saya ya. Tadi kan saya bicara kenapa saya bersepeda, berolahraga karena pengen sehat. Di masa pandemi ini muncullah kesadaran orang-orang supaya yaitu tadi menjaga kesehatan. Meningkatkan imunitas dan olahraga yang mungkin dianggap sederhana. Ya kan, mudah. Itu ya bersepeda. Jadi, mungkin itu yang membuat sekarang itu muncul fenomena banyak sekali pesepeda yang dadakan. Enggak dadakan. Yang sadar kadang ada guys yang orang yang pesepeda dadakan guys. Langsung tiba-tiba langsung bersepeda tren, ikut-ikutan tren. Gitu Mas. Gimana itu Mas? Membentuk Instastory. Kalau saya lihat sebenarnya enggak ikutan tren juga karena gini. Kebetulan saya kan punya bengkel. Bengkel sederhana lah, bukan bengkel sebetulnya. Jadi tempat teman-teman komunitas kumpul untuk sekedar repair karena di Mentok kan memang boleh dibilang tidak ada bengkel sepeda yang khusus sepeda. Ada tapi jarang Mas. Ada, cuman kalau untuk sepeda-sepeda yang katakanlah yang kayak gini lah. Sepeda saat ini yang ada gearnya, shiftingnya kan dia nggak bisa. Ini bengkel sepeda tradisional yang seperti dulu lah, hanya single speed lah. Jadi teman-teman komunitas kan sering kumpul di tempat saya lah. Sekarang
Kalau saya lihat dadakan sebetulnya nggak juga, karena apa? Kalau dadakan ini hanya sekedar beli, main. Tapi ternyata karena kesadaran tadi, ada sepeda-sepeda yang selama ini teronggok. Ya, disepok, Ya. disepok di gudang. Entah di dalam kandang ayam misalnya kan, disimpan. Itu coba dihidupkan mereka kembali karena mereka sadar untuk berolahraga. Ya. Bukan karena tren harus beli yang mahal atau yang bagus, enggak. Tapi lebih kepada untuk berolahraga. Banyak yang datang ke saya itu yaitu untuk mereparasi sepeda-sepeda yang bukan cuma beli baru enggak, gitu. tidak. Itu yang saya bilang, tidak semuanya dadakan tadi. Tidak semuanya. Tidak Jadi semua saya dadakan. salah, Mas. Ngomong saya. Tidak salah lah, biasa. Mungkin awak yang mungkin manusia ini kan tempat salah gitu kan. Kalau Mas, kayak ada nyamuk. Itu. Jadi kalau kita bicara itu fenomena muncul kan kalau memang karena kesehatan ya bagus. Sedikit banyak walaupun terserah dia mau ngapain, selama dia bersepeda di berkeringat bagus sudah. Iya, betul. Kan untuk kesehatan dia. Mas, standarisasi untuk kesehatan berapa kilo? Enggak ada sebetulnya. Enggak ada anjuran dari dokter. Setahu saya enggak ada, setahu saya. Lihat lingkar Harus perut, sekian kilo. lingkar perut. Lihat. Jangan ngomong perut. Karena intinya kan ya kita menjaga kebugaran, imun, meningkatkan imun, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan gitu aja. Intinya di situ kalau saya ya. Jadi nggak detail karena saya juga ya niat saya hanya awalnya juga sama, sekedar berolahraga aja gitu. Mas punya bengkel, Mas? Berarti secara langsung juga melayani jual beli sepeda gitu kan? Ada. Nah, di tengah kondisi sekarang yang tengah trending benar sepeda nih. Gimana Mas secara supply sama demand untuk sepeda saat nih? Seimbangkah atau gimana? Kalau kita berada supply demand memang nggak seimbang. Nggak seimbang? Nggak seimbang. Banyak yang minta, Mas. Banyak. Ya kan salah satu mungkin nih saat pandemi mulai naik kemarin kan banyak perusahaan yang terpaksa harus meliburkan karyawannya. Ya kan di situ. Jadi otomatis produksi mereka juga akan berkurang. Termasuk juga mungkin part sepeda dan lain-lain. Mungkin di situ. Tiba-tiba karena kesadaran tadi orang banyak yang katakanlah mencari sepeda. Sedangkan mungkin kapasitas produksi belum normal, tetapi permintaan sudah di atas normal. Yang terjadi adalah ya menunggu atau yang punya uang berani beli mahal. Dan itu kadang-kadang yang memang dimanfaatkan. Contoh, saya ada sepeda yang pada bulan April harganya berkisar di 4.300.000 di Pangkal Pinang. Harga resmi di Mentok saat itu katakanlah di 4.500.000. Saya masih jual. Tetapi kondisi hari ini sepeda itu ternyata laku di angka 7 juta. Wadaw. Banyak untung, Mas. Lah iya. Kalau saya punya stok banyak untung saya gitu. Cuman kan enggak. Enggak maksud misal toko tuh banyak yang enggak dibeli kan. Stok lama. Pasti. Stok-stok lama itu akan habis. Karena memang diuber terus Mas. Agak ya mungkin ini juga rezeki yang tidak terduga bagi pemilik toko sepeda yang selama ini ya mungkin hanya dianggap sebagai sampingan gitu. Di Mentok juga, di Mentok kayak gitu juga keadaan sekarang Mas? Di Mentok seperti itu. Di Mentok seperti itu. Mas, sepeda paling murah, paling enak dipakai berkisaran harga berapa Mas? Kalau normal sih di angka kurang lebih 3 sampai 4 juta. Sekarang susah ngomong soalnya barangnya nggak ada. Nah, barang nggak ada. Berkisar. Kalau rencana berarti ini sekalian. Ya, sekarang mungkin harga-harga sepeda itu yang kemarin 3 juta bisa di 5 juta. 5 juta. Nyesal nggak kayak? Udah beli kemarin. Udah ada. Ini ada. Itu kurang lebih ya? Kurang lebih 5 juta. Ya 4 kalau di karena Mentok kan jauh. Mungkin ya kalau di Jawa sih masih ada yang katakanlah beri harga 4 juta normal ya, masih dapat lah gitu. Banyak pilihan ya, banyak Mas, pilihan. Di angka 7 jutaan tadi itu di Mentok tetap beli orang. Mungkin di atas tuh tetap beli. Tadi siang ada pesepeda di Mentok yang dia beli sepeda di saya pada bulan Maret. Maret ya. Maret. Maret.
dia beli seharga 3,5 juta. 3,5. Maret, April, Mei, Juni, sekarang bulan Juli. Juli. Tanggal Sepeda tuh sudah dipakai 5 bulan. 5 bulan. Jaraknya sudah ratusan, mungkin ribuan kilometer yang dia tempuh. dia bekerja. Ya. Contohnya dia pernah dari Mentok ke Teluk Limau yang 100 kiloan lebih itu. Pakai sepeda itu. Dan hari ini sepeda bekas tadi, yang bagi saya sepeda sudah busuk gitu. Bahasa itu ada. Janganlah Karena juga nggak dirawat. Jadi memang nggak dirawat dengan benar gitu. Asal yang penting asal jalan. Asal aja. jalan. Ternyata laku dibeli seharga